Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bertemu dalam letter anugerah yang menyapa kita dengan firman Tuhan, mempersiapkan kita sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita di hari ini. Mari saudaraku yang terkasih, kita menyambut pagi hari yang indah ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami bersuka cita buat pagi hari yang indah yang Engkau berikan. Dan kami juga sangat bersyukur ketika Tuhan berbicara bagi kami melalui firman-Mu. Sampaikanlah ya Tuhan kata-kata-Mu, sehingga kami merasakan hadirat Tuhan dan diperlengkapi sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita terambil dari Injil Lukas pasal 8, ayat yang ke-30. Lukas 8 ayat 30, demikian dikatakan firman Tuhan. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Demikian firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan adalah keroyokan. Keroyokan, ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu sifat atau karakter iblis atau roh jahat adalah suka keroyokan atau suka mengeroyok. Biasanya satu iblis atau satu roh jahat bersama-sama dengan iblis-iblis yang lain atau roh-roh jahat yang lain akan berusaha mengalahkan pihak lawannya. Roh jahat atau iblis tidak akan peduli dengan yang namanya pertarungan yang fair. Satu lawan satu. Iblis gak akan peduli dengan hal seperti itu. Bagi iblis atau roh jahat, hal tentang meraih kemenangan jauh lebih penting nilainya daripada mempermasalahkan bagaimana cara meraih kemenangan itu. Itu sebabnya mereka selalu melakukan pengeroyokan. Dan hal ini juga jelas dikatakan dalam perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 45 yang berkata, "Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula." Ini pekerjaan, tabiat, karakter dari iblis atau roh jahat. Jadi keroyokan adalah sebuah kebiasaan dari iblis atau roh jahat. Meski lawannya sudah terlihat tidak berdaya, bahkan sangat menderita, ia akan terus mengeroyok, ia akan terus menyiksanya sampai benar-benar tidak berdaya. Iblis atau roh jahat memang tanpa belas kasihan terhadap manusia. Coba perhatikan firman Tuhan yang mengatakan dalam Injil Lukas 8 sebagai nas bacaan kita. Kita melihat bagaimana kondisi dari orang tersebut, betapa menderitanya kehidupannya. Ia bertingkah laku seperti orang gila. Ia tinggal di kuburan. Ia tidak memakai bajunya, suka menyiksa diri sendiri. Bahkan ia terbuang dari keluarganya, dan keluarganya pun membuang dia. Lantas, adakah iblis merasa bersalah terhadap orang tersebut karena telah menjadikannya seperti itu? Saya pikir tidak. Iblis tidak akan pernah merasa bersalah
Roh jahat juga tidak akan pernah merasa bersalah. Iblis atau roh jahat tidak memiliki perasaan bersalah, meski ia telah melakukan sebuah kejahatan. Bahkan, ia akan berusaha agar manusia yang menjadi korbannya hidupnya semakin menderita, bahkan sampai benar-benar hancur. Itu tujuan dari iblis atau roh jahat. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika Tuhan Yesus menanyakan identitas dari roh jahat yang menguasai orang tersebut. Roh jahat itu menjawab bahwa ia adalah legion. Ya, kata legion pada dasarnya menunjuk pada sebuah subdivisi dari angkatan perang Romawi yang jumlahnya sebanyak 6.000 orang prajurit atau infanteri dengan tambahan dari pasukan yang berkuda atau kavaleri. Jadi, ketika roh jahat yang menguasai orang tersebut menyebut dirinya legion, berarti karena jumlah roh jahat tersebut yang merasuki jiwa orang itu sangat-sangat banyak. Saudara-saudaraku yang terkasih, sangat menyedihkan keadaan orang yang ada di Gerasa tersebut. Sekian lama ia hidup dalam kondisi seperti itu oleh karena ulah roh jahat yang mengeroyok hidupnya, yang keroyokan di dalam dirinya. Hari demi hari yang berlalu semakin membuat orang tersebut terpuruk oleh karena roh jahat yang mengeroyok dia. Hingga pada suatu hari Tuhan Yesus datang memulihkan hidupnya dengan cara mengusir roh jahat tersebut dari dalam dirinya. Legion yang tadinya begitu berkuasa, ternyata mereka sama sekali tidak dapat berkutik di hadapan Tuhan Yesus. Meskipun mereka sebanyak 6.000, sedangkan Tuhan Yesus hanya seorang diri. Ternyata roh jahat itu takluk dan tunduk. Keroyokan para roh jahat hanya dihadapi Tuhan Yesus dengan sendirinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, roh jahat atau iblis memang selalu berusaha untuk menghancurkan dirimu, bahkan sering dengan cara yang sangat mengerikan, yaitu mengeroyok hidupmu. Ia tidak akan berhenti sampai engkau benar-benar hancur. Oleh karena itu, ketika saudara melakukan aktivitasmu di hari ini, maka lebih dululah mohonkan penyertaan dan perlindungan Tuhan atas kehidupanmu. Jangan bersandar terhadap kekuatanmu, tapi bersandarlah kepada kuasa Tuhan. Sehingga ketika engkau melakukan aktivitasmu, engkau melakukannya untuk kebaikan. Hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Dan apa yang engkau perbuat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Engkau utarakan firman-Mu bagi kami, yang mengingatkan kami betapa iblis dengan sangat kejinya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kami. Dan bukan hanya satu iblis, satu roh jahat saja yang akan menghancurkan kami, tapi mereka akan bersama-sama mencoba merusak hidup kami. Ya Tuhan, kami tidak memiliki daya dan kuasa. Hanya Engkaulah pertolongan kami. Sertai dan lepaskanlah kami dari kuasa kejahatan. Sehingga apa yang kami lakukan di hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus. Allah kami yang berkuasa, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami
Dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat buat kita semua.